Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Jadi di video kali ini temanya adalah throwback. Aku habis buka file-file lama dan nemuin sebuah video di mana di video itu ada suatu tanaman yang pernah booming pada zamannya, walaupun sekarang juga masih tetap dibudidayain. Cuman waktu itu bener-bener lagi hits. Itu sekitar tahun 2018. Bunganya warna kuning. Ada yang tahu? Ya, bunga matahari. Jadi itu video lamaku. Di sana bener-bener bunga matahari lagi hits banget, lagi naik daun, dan nggak hanya remaja tapi juga orang dewasa dan anak-anak itu ada di dalamnya. Semuanya itu bisa masuk gitu loh. Dan apalagi buat orang-orang yang suka keindahan, yang suka foto-foto, pasti nggak mau melewatkan momen tersebut, ya kan? Tuh, termasuk juga aku, makanya aku juga mengabadikan momen tersebut. Nah, bunga matahari ini berhasil menjadi sebuah tempat wisata alam ya. Dan ini pastinya menambah nilai dari si tanaman dan untuk petani juga. Dan dinamailah itu sebuah kebun bunga matahari. Walaupun di sana sebenarnya nggak hanya ada bunga matahari aja, tapi juga ada bunga-bunga yang lain seperti celosia, tagetes, cosmos, marigold, terus juga ada zinnia dan lain-lain yang pastinya itu menambah daya tarik dan keindahan dari kebun tersebut. Walaupun memang main plotnya, walaupun main plannya itu adalah bunga matahari yang kuning-kuning itu. Oke, langsung aja ke videonya, dan seperti biasa habis video ini aku akan sedikit cuap-cuap. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Siapa sih yang nggak suka dengan wisata alam? Bisa ngilangin jenuh, penat, apalagi buat yang punya rutinitas padat dan itu-itu aja pasti suka. Iya sih, capek, panas, tapi ngerasa nggak sih kalau capek dan panasnya itu beda? Apalagi kalau kesana bareng dengan orang-orang yang spesial, iya nggak? Dan ditambah lagi yang namanya wisata alam itu kan tergolong wisata yang murah ya. Tapi ini nggak berlaku buat teman-teman yang ada di Aceh terus pingin wisata alam ke Raja Ampat. Itu beda cerita, apalagi kalau nanti pulang bawa oleh-oleh souvenir yang banyak buat sekampung. Kalau di kebun bunga matahari ini cukup dengan 5.000 sampai 10.000 rupiah udah bisa masuk, udah bisa foto-foto. Dan kalau teman-teman tertarik buat nanam di rumah, buat menikmati keindahannya di rumah, itu cukup membayar sekitar 20 sampai 30.000 untuk bibitnya pada saat itu ya. Dan bisa langsung deh dibungkus dibayar. Nah, bunga matahari ini termasuk bunga yang mudah banget dibudidayain, yang mudah ditanam ya. Contohnya itu di gumuk pasir aja ada, ya walaupun memang harus dengan pemeliharaan yang baik dan benar. Nah, sebenarnya gimana sih awal mulanya ada kebun bunga matahari? Tiba-tiba bisa benar-benar booming.
Jadi setauku ya, pertama itu karena ada petani di lahan pasir pantai, dia itu menanam bunga matahari sebagai border, sebagai tanaman pinggir untuk tanaman inti yang dibudidayainnya. Nah, itu diharapkan bisa sebagai pemecah angin. Kita tahu kan kalau di pantai itu, di sekitaran pantai, anginnya itu kan kenceng. Nah, jadi biar nggak langsung kena ke tanaman intinya, dipasanglah bunga matahari di pinggirannya. Sebelumnya itu yang ditanam adalah bunga kenikir, tapi ternyata kenikir ini lebih kecil kan. Kalau si bunga matahari ini lebih besar, lebih kuat dan lebih kokoh. Jadi dimungkinkan tuh kayak ya lebih efektif lah buat si petaninya itu. Nah, singkat cerita, si bunga mataharinya ini kan tumbuh subur dan tumbuh banyak. Terus banyaklah orang-orang yang datang ke sana, terus foto-foto, terus suka. Nggak lama jadilah kebun bunga matahari karena dibudidayakan semakin luas dan semakin besar. Terus mundur lagi nih ke belakang. Wah, ini bener-bener throwback sih. Selain buat pemecah angin, si bunga-bungaan yang ditanam di pinggir-pinggir itu sebagai border, itu juga sebagai tanaman refugia. Ada yang tahu apa itu refugia? Kalau aku boleh nebak sih, ini 50% yang nonton itu tahu, tapi 50% yang nonton itu nggak tahu apa itu refugia. Atau mungkin ada yang berpikir, kayak pernah denger deh. Nah, refugia itu adalah konservasi musuh alami untuk keseimbangan ekosistem sebagai salah satu upaya pengendalian hama. Caranya gimana? Ya caranya dengan menanam tanaman refugia. Tanaman refugia ini ada banyak banget. Nah, kita ambil contoh, itu adalah bunga matahari. Nah, bunga mataharinya ini yang sudah mekar, diharapkan itu musuh alami pada datang ke bunganya tersebut sebagai sumber jadi bunganya ini sebagai sumber makan dan sebagai mikrohabitat lah, tempat berlindung si musuh alami. Nah, musuh alaminya ini yang datang diharapkan bisa sebagai kompetitor hama. Jadi untuk pengendalian si hama ini biar dia populasinya berkurang, dan ini juga untuk mengurangi penggunaan pestisida. Harapannya seperti itu. Nah, gimana sih si musuh alaminya ini bisa datang ke bunganya? Itu bisa dari karakter morfologi atau fisiologinya ya. Jadi dari bentuk bunganya, warna bunganya, terus ukuran bunganya, kandungan nektar, kandungan polen, juga keharumannya. Jadi itu banyak banget faktornya. Ya, jadi itu sedikit tentang refugia, dan kalau misalnya pengen tahu gimana pemanfaatannya lebih lanjut dan gimana keefektifannya, terus ada apa aja jenisnya, nah itu bisa teman-teman searching sendiri. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.